warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nia dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Nah, jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan atau saya akan memaparkan sebuah model pembelajaran, yaitu salah satunya PBL atau Problem Based Learning. Di sini mungkin sebagian kalian ada yang sudah paham PBL itu seperti apa penerapannya, mungkin sebagiannya lagi ada yang belum tahu PBL itu seperti apa, karakteristiknya bagaimana, dan penerapannya itu seperti apa. Model pembelajaran Problem Based Learning atau sering disingkat PBL, ternyata banyak para ahli yang sudah mengemukakan pendapatnya tentang model pembelajaran ini. Nah, salah satunya yaitu menurut Dutch. Nah, menurut Dutch, model pembelajaran PBL ini yaitu untuk menantang siswa untuk belajar, terus belajar secara kelompok untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan di dunia nyata. Nah, masalah ini digunakan untuk meningkatkan siswa pada rasa ingin tahu terhadap pembelajaran yang dimaksud dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya menurut Ahrens. Nah, menurut Ahrens ini, PBL itu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah autentik atau masalah yang nyata sehingga diharapkan mereka itu dapat menyusun pengetahuannya itu sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry-nya, serta memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, yang terakhir itu menurut Glaser, di mana Glaser mengemukakan pendapatnya tentang model pembelajaran PBL ini, yaitu suatu strategi pengajaran di mana siswa itu secara aktif dihadapkan dalam masalah kompleks dalam situasi yang nyata. Seperti itu. Nah, PBL sendiri merupakan model pembelajaran yang dihadapkan pada siswa untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan yang kompleks dalam situasi yang nyata, sehingga diharapkan siswa itu mampu menyusun sendiri, mengembangkan keterampilan tingkat tingginya, dan memandirikan siswa untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, karakteristik yang pertama dari PBL itu yaitu masalah digunakan sebagai awal pembelajaran, di mana masalah ini diharapkan siswa itu mampu menyusun sendiri dari permasalahan tersebut dan meningkatkan siswa untuk berpikir lebih tinggi lagi. Nah, karakteristik yang kedua itu biasanya masalah yang digunakan itu merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengembang. Dan yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Maksudnya, untuk solusinya itu menuntut siswa menggunakan dan mendapatkan konsep dari beberapa ilmu yang sebelumnya telah diajarkan atau lintas ke bidang lainnya. Nah, karakteristik yang keempat yaitu masalah membuat siswa bertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Dan yang kelima, sangat mengutamakan belajar sendiri. Dan yang keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan itu yang bervariasi. Tidak hanya satu sumber saja, tapi dari sumber lain pun bisa dijadikan satu dan menjadi bervariasi. Dan yang terakhir, pembelajarannya itu kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif, di mana siswa itu bekerja dalam kelompok, berinteraksi, saling mengajarkan atau peer teaching, dan melakukan presentasi. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan dari model pembelajaran Problem Based Learning atau sering disingkat dengan PBL. Tahapan PBL yang pertama ini adalah orientasi siswa pada masalah, di mana guru itu menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengajar, dan memotivasi siswa untuk selalu aktif dalam memecahkan suatu masalah itu yang dipilih. Nah, yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, di mana guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Nah, yang ketiga itu membimbing penyelidikan individual dan kelompok, di mana guru itu berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan serta pemecahan masalahnya dari masalah yang dipilih tersebut.
Nah, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana dalam tahap ini guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikannya. Laporan itu dapat berbentuk laporan tertulis, video, atau model lainnya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses, di mana langkah terakhir ini dari pelaksanaan Problem Based Learning atau PBL, yaitu guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang sudah dilewati. Mungkin hanya sekian pemaparan dari saya tentang model pembelajaran Problem Based Learning atau sering disingkat PBL ini. Saya mohon maaf jika ada kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati dan materi yang belum tersampaikan. Thank you for watching and see you next video.